kesempatan yang sedemikian leluasa untuk menjadi bagian dari mansakulat mawazinu lewat taklim. Sebab di dalam taklim itu tidak saja ilmu yang didapat, dan kita yakin ilmu adalah thoriqon ilal jannah, metode atau jalan menuju surga, tapi juga mendapatkan rahmatan. Pagi ini kita lanjutkan sirah nabawiyah, temanya berperan pada usia muda karena hidup harus bermakna. Hadisnya nanti terkenal sekali. Ketika beliau sudah menjadi nabi, maka tidak sedikit kalimat yang inspiratif buat kita. Tapi sebelumnya sedikit komentari dulu, menarik sekali soalnya. Surat yang tadi dibaca Al-A'raf itu setidaknya ada 2 poin dari sekian poin yang sebetulnya bisa menjadi guidance buat kita. Pertama adalah kalimat qala rabbana zalamna anfusana dan seterusnya. Kalimat ini setidaknya ada 3 nabi yang mengucapkannya. Pertama Adam Hawa, jelas. Lewat kalimat zalamna itu adalah Adam. Dan itu dalam Al-Baqarah disebutkannya fatalaqqa Adamu mir rabbihi. Lewat kalimat itu Adam alaihissalam fataba alaih, Allah menerima tobatnya. Ibnu Qudamah ad-Dimashqi menyebutkan Adam membaca Rabbana zalamna anfusana 40 kali dalam sehari dan baru mendapatkan legitimasi taba alaih, ya, diterima tobatnya setelah 400 tahun. Allah alam, itu riwayat ya, dikutip oleh Ibnu Qudamah ad-Dimashqi. Jadi setelah 400 tahun baru ada legitimasi taba alaih, tobatmu diterima. Bayangkan 400 tahun. Karena Nabi Nuh saja 1000 kurang 50 usianya. Berarti Adam kira-kira gitu. Itu patokannya kan Nabi Nuh dulu. Kenapa? Karena Nabi Nuh usianya ada di dalam Quran. Surat Al-Ankabut itu menyebutnya begitu. Yang kedua, setelah Nabi kedua adalah Musa alaihissalam. Musa pun pernah mengatakan zalamtu nafsi. Ya Allah, aku menganiaya diriku. Itu terkait dengan pembunuhan yang beliau lakukan terhadap seorang penduduk Mesir. Kenapa? Membela orang yang sama, Bani Israel gitu. Sehingga setelah peristiwa itu baru Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, lalu lari sampai ke negeri Madian. Yang ketiga, dan terkenal sekali Nabi Yunus. Yunus disebut oleh Allah mughadiban. Mughadiban itu artinya yang marah. Kenapa yang marah? Karena beliau jengkel, kesal, ambek gitu, kepada umatnya yang susah diberitahu, ngeyel, aing mah capek ngabejaan wae gitu. Indit pergi aja. Nah, perginya itu dalam keadaan mughadiban. Lalu Allah tegur lewat peristiwa yang unik ya. Intinya ketika berada dalam kegelapan fi zulumat, perut ikan baru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Nah, sama kan sebetulnya inni kuntu minaz zalimin. Jadi 3 nabi inilah yang mengucapkan hal yang sama, kezaliman pada diri sendiri, tapi kemudian ingin mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Sementara dari sisi zaman Rasulullah SAW, kalimat yang mirip itu adalah doa yang beliau ajarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi ketika itu Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, ajari saya satu doa
yang akan sering saya baca fi sholati, dalam sholatku. Maka beliau kemudian kulu kulu kul ucapkanlah kalimatnya, Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli, dan seterusnya. Itu ada di dalam Bulughul Maram, di mana beliau mengajari Abu Bakar radhiyallahu an, baca saja ini dalam sholatmu. Nah di sini karena tidak jelas sholatnya itu di bagian mana untuk dibaca, kebanyakan ulama dua pilihan. Pertama, boleh di dalam sujud, dan yang paling banyak itu sebelum salam. Selain Allahumma inni a'udzubika min azabi, itu juga boleh. Tapi ini bagian juga dari itu. Jadi semacam pilihan. Namun karena tidak dipastikan di mana bacaan itu, sebab penegasannya di dalam sholat pokoknya. Tapi di bagian mana tidak ditegaskan secara spesifik. Barulah ulama beristihad bahwa ada yang menyebutnya di sujud juga boleh, tapi kebanyakan sebelum salam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu poin pertama ya. Poin kedua dari surat itu adalah potensi konflik. Ketika Allah mengatakan, beto, turun kalian, turun. Barulah Allah mengingatkan Adam, Hawa, dan anak cucunya, bahwa ba'dukum li ba'din adu. Nah itu, bahwa sebagian kalian akan jadi musuh sebagian lainnya. Artinya ungkapan ini adalah ungkapan yang menggambarkan dalam diri antar manusia berpotensi munculnya konflik. Tentang ini lebih jauh insya Allah pada pembahasan yang akan datang ketika Rasulullah SAW membangun Ka'bah, terlibat aktif di dalam binaul Ka'bah. Di situ akan kita lihat bagaimana kemampuan leadership beliau sedemikian cemerlang, tentu bimbingan Allah ya, saat usia beliau 35. Seperti apa? Nanti kita lihat. Karena ayat ini menunjukkan potensi konflik sampai kapanpun, sampai hari ini itu ada. Dan sebab utamanya adalah nafsu amarah bisu. Baik Bapak Ibu, kita bahas bagaimana usia muda yang diperankan beliau. Pembahasan yang lalu sudah disebutkan ketika usia beliau Ithna ta'asyara, 12 tahun, diajak dagang ke Syam oleh Abu Talib, lalu ketemu dengan Buhairah, dan di sana Buhairah sempat mengatakan pada saat berdialog dengan Abu Talib lewat pertanyaan, ini anakmu bukan? Ya, ngakunya anaknya, karena Buhairah sudah pernah membaca tanda-tanda nubuwah pada diri beliau, antara lain bahwa Nabi akhir zaman itu tidak punya ayah alias sudah meninggal. Maka ketika jawabannya, ibni, dia anakku, apa jawabannya? Nggak mungkin, Nabi akhir zaman tuh nggak punya ayah. Lo kok tahu? Lagi pada ketawa jawab itu. Lo kok tahu? Jelaskan oleh Buhairah. Barulah kemudian Abu Talib jujur, ya memang dia anak saudaraku, bukan anakku. Tetapi kenapa menyebut anak? Saking sayangnya. Ya, sehingga anak ponak, anak adik pun disebutnya anakku. Di sisi lain, Buhairah kemudian menyarankan bahwa sebaiknya kembali saja ke Mekah. Sebab dia, orang ini, anakmu, anak saudaramu itu Sayyidul Alyab, Sayyidul Alamin. Dia Sayyidul Alamin. Jadi kembali. Sebab orang-orang Yahudi sedang menunggu Nabi akhir zaman. Yang kalau misalnya dia tahu bahwa nabinya itu bukan dari kalangan mereka, dia akan menyakitinya. Jadi balik lagi, farji', ayo kembali sana. Akhirnya pulang kembali ke Mekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang barulah selama rentang waktu 5 tahun. Nah, antara 5 tahun menggambarkan hidup beliau normal seperti biasa, ya, terjaga aspek kepribadiannya. Nah,
Ada peristiwa menarik di sini, yakni beliau terlibat di dalam perang Fijar, Harbul Fijar, perang Fijar. Kira-kira usia beliau al-khamsu asra min umri, 15 tahun. Nah, perang Fijar itu perang antar Bani Quraisy sebetulnya. Jadi baina Quraisyin, cuman beda kabilah. Jadi bukan perang antara Quraisy dengan misalnya Romawi, bukan. Melainkan peperangan di antara kabilah mereka sendiri. Jadi kabilah besarnya Quraisy. Nah, di bawah kabilah Quraisy itu ada suku-suku kecil. Nah, perang itulah yang dimaksud antar kabilah. Satu sisi Bani Kinana bergabung, Bani Quraisy sendiri, kemudian Bani Kinana bergabung dengan Bani Qais Ailan. Kalau kita rujuk mengenai struktur keturunan, sebetulnya nanti ujungnya sama, satu turunan gitu. Cuman sudah berlangsung pecahnya itu kan ratusan bahkan ribuan tahun. Sehingga anak beranaknya itu tidak saling kenal. Sebab bayangin Bapak, kalau antar generasinya sudah 100 tahun nggak mungkin kenal kan. Nah, semacam begitu. Sehingga di antara mereka besar kemungkinan terjadi konflik pasti. Nah, pada waktu terjadinya perang itu diceritakan seperti biasa. Kata Al-Mubarakfuri, itu berlangsung selama beberapa hari. Lebih dari sebulan. Tapi dalam sebulan itu ya kadang berhenti, gencatan senjata mungkinnya istilah orang. Istilah kita gencatan senjata. Nah, dari sisi kemenangan pun sama. Satu kali dimenangkan oleh Bani Quraisy. Pada waktu yang lain dimenangkan oleh Bani Kinana. Dan seterusnya seperti biasalah namanya perang. Tapi yang menariknya adalah saat perperangan itu Rasulullah SAW terlibat aktif. Kayak sebelum ke sana ya. Perang ini dari sisi kepemimpinan Quraisy dipimpin oleh Harb bin Umayyah bin Abdusyam, ayah dari Abu Sufyan dan Urwah binti Harb. Namanya Harb bin Umayyah bin Abdusyam. Abdusyam sendiri kalau kita runut dari sisi struktural nanti ada hubungan dengan Abdu Dardanya, nyambung ke atas ya. Kita komentari Abu Sufyan. Nama bapaknya Harb, Abu Sufyan binti Harb. Nanti Abu Sufyan punya adik Urwa binti Harb. Urwa inilah yang nanti dinikahi atau menjadi istri dari Abu Lahab. Kalau begitu saling terkait Pak ya. Nama Abu Sufyan itu dua. Ada Abu Sufyan bin Haris, hubungannya dengan Rasulullah SAW. Haris itu kakak dari Abdullah bin Abdul Muttalib ya. Tapi yang terkenal adalah Abu Sufyan bin Harb karena dia tokoh Quraisy. Secara historis berarti keluarga Harb dengan Bani Abdusam sering terjadi persaingan, rivalitas bahasa sekarang. Kenapa? Puncak rivalitas itu terjadi karena ingin menjadi pemimpin kota Mekah. Tapi qadarullah yang Allah pilih adalah Abdul Muttalib ya, dari Bani Hashim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lantas apa peran yang dimainkan Rasulullah SAW sebelum ke sana? Perang ini terjadi. Nah, di sini juga sama tadi, potensi konflik. Perang ini terjadi atau disebut dengan Harbul Fijar. Fijar itu sama dengan pelanggaran. Pelaku pelanggaran namanya fujar kalau jamak. Kalau tunggal namanya fajir. Bukan fajar ya, fajir. Jadi fajir itu pelaku, tunggalnya kalau orang yang berulang-ulang melakukan pelanggaran serius namanya fujar. Sama seperti kalau dustanya baru sekali dua kali namanya kazib. Tapi kalau dustanya tingkat tinggi berulang-ulang, bahkan kedustaan yang sedemikian
kuat tentang sesuatu namanya kadzab. Makanya Musailama tidak disebut al-kadzib, tapi al-kadzab, karena tingkat kedustaannya sudah beyond gitu ya, melampaui batas, Pak. Itu penyebutannya. Kembali ke sini, jadi fijar seperti itu. Nah, pertanyaannya, siapa yang menjadi penyebab terjadinya konflik atau perang fijar tadi? Sebelum ke situ, di sini dipaparkan oleh Al-Mubarakfuri pada waktu perang fijar, qad hadara hadhil harbu Rasulullah SAW. Jadi pada waktu perang fijar, Rasul hadir di situ alias ikut berperan. Tugas beliau tidak sebagai ujung tombak di depan, karena usianya baru 15. Melainkan sebagai pengumpul anak-anak panah. Anak panah yang sudah melesat atau dilesatkan oleh lawan, kemudian tidak mengenai sesuatu, diambil, dikumpulkan kembali. Lalu diberikan kepada paman-pamannya yang ikut perang di situ, kumpulkan. Jadi semacam tadi, Pak, untuk memasok senjatanya, ya. Artinya, Bapak Ibu, apa yang beliau lakukan menunjukkan bagi saya peran sosial sudah beliau mainkan. Bukan persoalan siapa yang salah, siapa yang benar gitu ya, bukan. Melainkan keterlibatan beliau, pedulinya beliau membela daerah. Aspek peran sosial bagi saya di sini. Inilah yang ingin saya gali, bahwa anak muda mestinya berperan gitu. Yang nanti coba kita lihat nilai-nilainya ya. Jadi dengan cara mengumpulkan anak panah, disampaikan kepada paman-pamannya, menunjukkan bahwa beliau jiwanya sudah peduli sejak awal. Nah, baru nanti setelah beliau mendapatkan kenabian semakin banyak, entah itu hadis atau kisah-kisah lain yang menerangkan bahwa setiap anak muda atau siapapun secara umum harusnya berperan. Maka itulah hadis yang terkenal, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu atau orang yang ingin disebut terbaik mestinya memberi manfaat bagi orang lain. Itulah khairun nas. Nah, bagi saya ungkapan itu sangat jelas, mengajak kita untuk ayo peduli dong. Jangan menjadi generasi asri. Generasi asri apa? Generasi asik sendiri. Nah, hari ini generasi asri semakin kuat. Kenapa? Karena gadgetnya. Maka sejak tahun 90-an saya pernah mengedit sebuah jurnal dari salah satu perguruan tinggi. Di situ sudah diprediksi adanya generasi jari. Waktu itu saya belum ngerti apa ya generasi jari. Dijelaskan sih memang generasi jari itu kelak, itu tahun 90-an, Pak. Kelak akan muncul teknologi di mana jari akan berperan. Ternyata benar nggak? Ya, hari ini kan terjadi generasi jari. Padahal itu tahun 90-an. Saya belum terbayangkan akan adanya smartphone. Belum terbayang ada handphone, itu belum. Tapi prediksi misalnya Alvin Toffler begitu. Akan muncul generasi jari di mana anak muda diam di satu tempat tapi jarinya yang lincah bergerak. PS misalnya, game. Nah, hari ini data menunjukkan bahwa ribuan anak-anak di bawah usia 13 tahun mengalami brain rot. Kenapa? Karena sejak usia di bawah 5 tahun sudah diperkenalkan HP. Tidak sedikit ibu-ibu muda, ya mungkin mapan lah secara ekonomi, tapi tidak mengerti. Nah, untuk meredam tangisan anak langsung HP, mainan. Bahayanya kata para pendidik, kalau anak sudah dikenalkan HP di bawah usia 5 tahun, tunggu saja 5-10 tahun kemudian dia akan mengalami masalah. Ternyata benar. Karena itulah memberikan HP dalam rangka meredam amarahnya supaya tidak nangis, salah menurut kalangan pendidik. Salah besar itu.
merusak otaknya yang sedang tumbuh. Tapi mau gimana, di kampung pinggiran itu jarang yang ngaji, jarang yang ikut seminar tentang pendidikan, jarang yang mencari ilmunya. Tidak semua Pak, tapi sebagian besar HP udah punya, tapi ilmu bagaimana memanfaatnya enggak. Itulah persoalan serius Pak yang sekarang sedang terjadi. Kembali para ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Jadi beliau berperan penting di sini untuk menyiapkan, mengumpulkan anak-anak panah lalu diberikan kepada paman-pamannya. Sekali lagi itulah peran sosial yang beliau mainkan. Nah, adapun mengenai peristiwa terjadi ya, nanti dampaknya perang Fijar itu ada yang disebut dengan khilful fudul, perjanjian damai. Jadi untuk menghentikan peperangan dilakukanlah islah. Dan penggagasnya atau orang yang paling berperan mendamaikan itu bernama Abdullah bin Jad'an. Ada yang menyebutnya dengan Jud'an, tapi Jad'an kebanyakan. Di situ dikumpulkan para tokoh. Terjadi pada bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan haram. Di sana ada Bani Hashim, ada Bani Al-Muttalib, Asad bin Abdullah, Zuhra bin Kilab, Taim bin Murrah dan seterusnya berkumpul di rumah Abdullah bin Jad'an. Sementara Abdullah bin Jad'an posisinya sebagai penengah. Kalau kita lihat peta, itulah rumah. Jadi Bapak Ibu perhatikan di situ nama-nama ya. Ini peta yang dibuat oleh tim sejarawan Qatar. Setelah melakukan riset puluhan tahun, dibuatlah animasi. Tapi bagus Pak kalau lihat videonya ya. Jadi di sini peta ini menunjukkan bahwa tata letak ruang dan wilayah zaman Rasulullah SAW lahir sampai dakwah. Unik kalau kita lihat tata ruangnya. Wow. Ini menggambarkan tempat-tempatnya. Ini rumah Abu Jahal, namanya Bani Makhzum. Ini rumah Al-Arqam bin Al-Arqam. Nanti ini kan Mas'ah nih. Ini Sofa, ini Marwa. Ya. Di situ menjadi markas taklim lah. Markas kajian plus kaderisasi kaum muda. Nah inilah rumah Abdullah bin Jad'an yang dijadikan tempat perdamaian antara dua kubu yang berseteru tadi, yang perang gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah penyebab awal perang itu terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh seseorang. Apa isi dari perjanjian tadi atau khilful fudul? Jadi fata'aqadu wa ta'ahadu, bahwa mereka mengukuhkan perjanjian dan melakukan kesepakatan bahwa alla yajidu bi Makkah mazluman, itu kesepakatannya. Kalau ada yang terzalimi di antara penduduk Mekah, maka yang lain jangan membiarkan kezaliman itu sengaja. Jadi siapapun yang teraniaya min ahliha wa ghairihim min sairin nas illa qamu ma'ah, bahwa siapapun yang teraniaya lebih-lebih pada bulan haram itu, maka yang lain harus mengingatkan dia, menghentikan kezalimannya. Kalau tidak kita perang, kita perangi. Jadi kesepakatan gitu Pak. Intinya ya, wa kanu ala man zalamahu hatta tarudda alaihi muzlimatuhu. Jadi sampai kembali situasinya aman. Siapapun dia gitu, itu kesepakatannya. Yang pertama kali melakukan konflik, dialah yang harus diperangi. Itu kesepakatannya. Nah, apa yang kemudian dilakukan Rasul? Di sini disebutkan dalam perjanjian ini syahida hadal hilfu Rasulullah SAW. Beliau hadir Pak, alias ikut. Jadi tadi ikut dalam perang, tapi juga hadir dalam perjanjian. Ini kan menggambarkan keterlibatan yang intensif tuh. Masih muda, usia 15 tahun, tapi ikut gitu. Menggambarkan ada sesuatu minat besar. Ya, itulah calon orang besar memang ya.
keterlibatan sejak awal. Nah, beliau nanti bersabda setelah beliau menjadi nabi, baru beliau katakan, wa qala ba'da anna akramahu Allah birrisalah. Jadi setelah beliau mendapatkan risalah, laqad syahidtu fi dari Abdillah bin Jad'an, bahwa aku pernah mengikuti, bersaksi, melihat, memperhatikan atau menghadiri perjanjian yang dikukuhkan di rumah Abdullah bin Jad'an tadi. Kata beliau, ma ahabbu annali bihi, bahwa itulah perjanjian yang sangat kusukai, yang sangat aku cintai. Kalau peristiwanya berulang, maksudnya terjadi pada masa beliau menjadi nabi, pasti aku penuhi. La ajabtu, menunjukkan sebuah komitmen yang sangat tinggi bahwa beliau tidak ingin adanya konflik. Di sisi lain, konflik tadi sudah dikemukakan, sesuatu yang laten. Konflik itu sesuatu yang laten, dimanapun, kecuali antar individu yang ada di dalamnya sama-sama mengerti. Jadi jangankan di luar rumah, Pak, di dalam rumah pun sama. Konflik itu selalu terjadi. Tinggal bagaimana kita mengembangkan tafahum. Ya. Nah, berkaitan dengan semangat perjanjian ini, Al-Mubarakfuri mengomentari mengenai khilful fudul tadi, ya, bahwa hadal hilfu, perjanjian ini, ruhnya, semangatnya, spiritnya adalah menghilangkan, mengenyahkan hamiyatul jahiliyah, menghapus kesombongan jahiliyah, kebanggaan jahiliyah. Apa itu? Menganggap kabilahnya paling hebat dibanding kabilah yang lain. Itulah namanya hamiyatul jahiliyah. Fanatisme namanya. Jadi ketika hari ini juga masih ada misalnya, katakanlah menggunakan konsep pembelaan cap jempol darah misalnya. Meskipun orang itu salah, nah itu hati-hati. Ibnu Khaldun menyebutnya bangga yang bersifat kesukuan itu namanya ashabiyah, asobiyah lah kita menyebutnya, ya. Golonganisme lah semacam itu. Itu yang dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena surat Al-Fat menyebutnya begitu. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْحَمِيَّةِ, bahwa di dalam hati orang-orang kafir itu ada kebanggaan. Hamiyah tadi, rasa panas diri, unggul diri, namanya hamiyatul jahiliyah, yang kita tidak boleh melakukannya, ya. Tidak boleh ada dalam hati seorang muslim. Idealnya seperti itu, para bapak. Adapun mengenai penyebabnya adalah terkait dengan kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang tokoh Quraisy, namanya Al-Ash bin Wail As-Sahmi. Al-Ash ini, kalau Bapak Ibu pernah dengar nama Amr bin Ash. Amr punya anak Abdullah. Jadi nanti generasinya Abdullah bin Amr bin Ash. 3 nama ini, Ash itu bapak atau ayah dari Amr. Amr itu ayah dari Abdullah. Abdullah itu sahabat junior, sebab dia masuk Islam saat masih muda. Sedangkan ayahnya yakni Amr masuk Islam setelah perang Uhud. Adapun Ashnya itu kafir. Dia mati dalam keadaan kafir. Nah ini, dialah yang melakukan pengkhianatan atas kesepakatan dengan seorang pedagang. Jadi Ash bin Wail sudah membeli sesuatu, sudah diambil barangnya, tapi dia tidak mau membayar. Nah itu persoalannya. Jadi bahasa kitanya ada warung jujur, darmaji dia makan 5, daharna 5 tapi ngakuna, itu kira-kira. Jadi Amr Ash bin Wail melakukan kecurangan itu, tidak mau bayar. Sementara si pedagang protes, akhirnya dia berdiri di Jabal Qubais bahwa wahai para pembesar Quraisy, ada di antara kalian seorang tokoh nih, Ash bin Wail itu tidak mau bayar, tolong dong urus itu. Akhirnya ramai di situ, Pak.
Zubair bin Abdul Muthalib lewat, maka menghampiri Ash bin Wail tadi. Protes dia, diingatkan jangan gitu dong. Kalau udah makan ya bayar. Dia kabur, gitu, nggak mau bayar, itulah konflik. Artinya Ash bin Wail menunjukkan perilaku curang. Pengen makan tapi tidak ngaku bahwa dia makan. Lewat, kan kadang-kadang mental preman gitu kan, ambil barang, terus ini pergi, nggak mau bayar, protes di situ. Nah, ketika dia diingatkan marah, bukan terima. Itulah Ash bin Wail. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sampai di sini apa nilai al-ibratu yang bisa kita ambil, ya? Mari kita pelajari. Yang pertama, seorang anak muda seharusnya ini, Pak, didorong oleh kita untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial dan belajar berkhidmat, mengabdi, melayani masyarakat sesuai dengan kapasitas dirinya. Ia juga harus belajar down to earth, turun ke bawah, membaktikan diri kepada orang lain. Nah, kalau kita belajar kepada beliau yang tadi dikatakan, usia beliau al-khamsu asyratu min umri. Saat beliau usia 15 tahun aktif itu. Kita libatkan mereka, kita bimbing mereka. Kalau sekarang ya, kita bimbing mereka, kita libatkan mereka, kita bentuk karakternya, cara menyelesaikan masalah dan sebagainya. Dalam rangka apa? Tidak menghindari terjadinya generasi terputus. Lost generation. Hari ini sepertinya sedang terjadi begitu. Dengan melatih mereka, mengembangkan diri mereka, terjadi transferring ilmu. Dalam mata kuliah manajemen pengetahuan misalnya, ada yang disebut dengan knowledge management tadi, Pak. Knowledge management itu manajemen mengelola pengetahuan. Contoh sederhana begini. Katakanlah dulu pernah ada kasus untuk ditelaah, ya. PLN ada pensiun sekian ribu orang. Yang namanya pensiun bukan saja orangnya yang berhenti, ilmunya pun dibawa oleh yang pensiun, kan, Pak? Pertanyaannya, new recruitment, karyawan yang baru direkrut belum tentu kapasitasnya sama dengan yang pensiun. Yang baru masuk boleh jadi masih belum berani, keterampilannya kurang. Nah, supaya yang pensiun itu, apalagi orang-orang tertentu yang punya keterampilan khusus, harus berbagi. Nah, itu namanya collaborative learning, Pak. Mereka yang berilmu, tolong Pak bagi dulu ilmunya sebelum Anda pergi, sebelum pensiun. Ayo tularkan dulu. Itulah yang disebut dengan collaborative learning. Pembelajaran yang bersifat bersama. Sehingga yang berilmu membagi kepada yang belum. Yang sudah terampil melatih mereka yang belum terampil. Itu namanya collaborative learning. Nah, ini untuk menghindari terjadinya generasi yang putus. Jangan sampai kita tidak peduli pada generasi yang hilang, itu khawatir. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, demi Allah hidupnya pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Jika keduanya tidak ada, maka keberadaan anak muda itu dianggap tidak pernah ada. Bayangkan, Pak, saking pentingnya ilmu dan peran bagi anak muda, Imam Syafi'i sampai berkata demikian. Hidupnya pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Jika keduanya tidak ada, maka keberadaan anak muda itu dianggap tidak pernah ada. Jadi berarti keberadaan eksistensi anak muda, ilmu, takwa dan peran tadi yang dia mainkan. Sayang sekali, Tarka di sebagian besar tempat, khususnya di Kota Bandung, tidak aktif kecuali Agustusan. Selesai itu, ngapain, Mbak? Nah, itu persoalannya. Padahal ya tadi, kembangkan apa caranya dan sebagainya, itu bisa sebetulnya.
Ya, kalau mereka mau. Oke, itu Bapak Ibu. Nah, satu hal yang perlu kita khawatirkan ini. Kalau ini terjadi, maka anak muda nggak peduli pada agamanya. Namanya William Ewart Gladstone, mantan Perdana Menteri Inggris 1809 sampai 1898. Dia Zionis, dia Yahudi sekaligus Zionis sebetulnya. Dia pernah mengatakan, ini mirip kalimatnya dengan Samuel Zwemer, Yahudi juga. Percuma saja kita memerangi umat Islam, kata dia. Kita tidak akan mampu menguasainya selama di dalam dada pemuda-pemuda Islam bertengger Al-Quran. Tugas kita sekarang adalah cabut Al-Quran dari hati anak muda. Baru kita akan menang dan menguasai mereka. Minuman keras, musik lebih menghancurkan umat Muhammad SAW daripada 1000 meriam. Karena itu tanamkan ke dalam hati mereka rasa cinta terhadap materi dan seks. Hari ini Pak, ada DJ namanya Erika yang bangga punya anak tapi teuing lalaki nasaha. Bayangkan. Di sisi lain, Erika ini karena sering dapat duit banyak dengan jadi DJ, pulang kampung bagi-bagi duit. Kira-kira masyarakat awam apa menyebutnya? Dan dia mah baik. Kenapa disebut baik? Itulah. Apakah masyarakat peduli bahwa apa yang dia peroleh dengan cara seperti itu? Enggak. Itu hari ini. Rusak sudah. Ya Allah. Makanya begitulah kira-kira Pak ya. Jadi kalau anak muda kita biarkan jauh dari Al-Quran, itu yang dikhawatirkan akan sangat mudah dimasuki oleh hal-hal yang sangat buruk. Tapi lagi-lagi di sini Pak, saya mencoba bersabar membina anak-anak SMP, SMA. Tapi sekarang sudah mulai muncul Pak. Ketika mereka sudah SMA mulai mulai satu persatu hilang. Mana nih? Tuh sibuk Pak kegiatannya begini. Akhirnya yang tersisa SMP lagi. Nanti ketika yang SD naik SMP masuk, yang SMA keluar. Tuh ya Allah ya Rahman, susah bertahan Pak. Bertahan sampai jalan terus gitu ya, sangat sulit. Itu yang saya alami. Saya terus membina mereka itu ya, tadi tidak bisa konsisten sampai misalnya terus sampai kuliah sekalipun ya, itu satu tantangan tersendiri dalam dunia mereka. Para Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkenaan dengan apa yang disebutkan oleh Ewart Gladstone tadi, William Ewart Gladstone, mungkin ada baiknya berkaitan dengan kutipan Syekh Ibnu Athaillah tentang kondisi hati ya. Husnul a'mal nataiju husnul ahwal. Baiknya amal merupakan hasil dari baiknya keadaan spiritual, ruhani. Jadi ruhani atau kondisi hati menjadi penentu baiknya kondisi amal. Kalau begitu, apakah amal dulu yang diperbaiki atau hati dulu? Tentu hati. Dan tidak ada yang bisa memperbaiki hati kecuali ilmu. Sebab Rasulullah SAW mengingatkan bahwa al-huda wal ilm, Al-Quran dan ilmu itu ibarat hujan, air hujan. Tanah ibarat hati. Maka tanah yang jarang disirami air pasti kering. Seperti halnya hati yang jarang disirami ilmu dan Quran pasti tandus. Oleh sebab itu taklim menjadi penting. Kita sebut dengan siraman rohani atau santapan rohani tadi ya. Penting sekali, tidak boleh kita abaikan. Jadi jelas baiknya keadaan kondisi spiritual muncul dari kemapanan pada tahapan spiritual. Nah, tahapan spiritual yang paling awal itu ilmu, taklim tadi, ta'allum, pembelajaran dan pemahaman. Keadaan ruhani berkaitan dengan gerakan kalbu. Perbuatan seseorang bergantung pada keadaan batin. Quran surat Al-Isra menyebutnya kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang bertindak, berbuat
berperilaku sesuai dengan keadaan hatinya. Saya kira para ibu mengalami sendiri, sangat mengalami, Pak. Ulangi ya, setiap perbuatan bergantung pada kondisi hatinya. Tanyakan pada ibu-ibu, kenapa kalau tanggal muda minyak gorengnya Sunrise, tapi tanggal tua minyak gorengnya diganti jadi Bimoli. Karena Sunrise itu cerah, masih aya kene duitna. Ke tanggal tua ngeseep jadi bibir monyong 5 cm namanya Bimoli itu. Kenapa bisa berubah? Ya tadi kondisi hati. Tanggal tua kan aya kene banyak. Aya kene jadi cerah, senyum. Ke tanggal 25-an baut we hayo gitu. Jadi kenapa? Ya berubah. Tapi ketika orang bisa mengendalikan emosinya biasa saja. Mau tanggal tua, tanggal muda sama, nikmati saja. Tidak ada perubahan apapun. Bapak Ibu, ini contoh anak muda yang luar biasa. Namanya Andrew Walsh. IQ-nya di atas 150. Melahap bacaan-bacaan berat, filsafat. Tapi ateis. Kenapa ateis? Karena ditempa oleh ayah ibunya yang juga ateis. Ayahnya profesor tapi ateis. Ibunya sama ateis juga. Sehingga dia tidak percaya pada namanya Tuhan. Tapi karena bacaannya berat, logikanya terbentuk bagus. Dia mendebat banyak pendeta. Entah Kristen, entah Hindu, entah Buddha. Tak berkutik, gak bisa jawab. Sampai-sampai dia ingin menantang Islam, ingin menantang Al-Quran. Tapi, nah di sini Pak, kalau pendeta Kristen manapun nggak bisa jawab, Katolik kah, Protestan kah, Anglikan kah, nggak bisa jawab dengan logikanya yang cerdas itu. Hindu, Buddha nggak bisa jawab. Tapi ketika dia masuk Quran, baru tek. Apa kata Allah ya? Ujung-ujungnya ini Quran luar biasa. Gitu Pak. Akhirnya syahadat. Masya Allah. Bayangkan. Disitulah kemudian Andrew Walsh ini justru menjadi anak muda yang mendakwakan Islam luar biasa. Hebat Pak. Apalagi bacaan filsafatnya. Salut gitu. Padahal tadi masih di bawah 25 tahun. Gitu. Usianya. Ya Allah, disinilah cercah harapan di Amerika oleh orang-orang seperti ini mencari awalnya sih biasa ya, ingin mengalahkan Quran, gitu kan awal biasa. Karena logikanya, intelektualnya begitu rupa, dia merasa sombong bahwa pendeta ini kalah. Dia juga rajin baca Bible, tetapi untuk mengalahkannya. Pokoknya membaca Bible, membaca kitab manapun tujuannya ingin mengalahkan. Maka bekalnya dia filsafat diperdalam. Jadi meyakini Tuhan itu mati seperti kata-kata Nietzsche, filosof Jerman itu. Tuhan itu sudah mati. Nah, dari situlah dia berkembang sehingga ambisi anak mudanya ingin mengalahkan siapapun kuat. Lebih-lebih dengan IQ-nya yang tinggi tadi ya, dengan suka membaca, reading habitnya yang luar biasa, ditambah lagi pertanyaan-pertanyaan kritis yang tak mampu dijawab oleh para pendeta atau tokoh agama, membuatnya semakin confident, percaya diri. Tapi ya lagi-lagi ketika Islam dia pelajari, satu agama ini yang susah dikalahkan. Lebih-lebih ketika dia baca surat Al-Ikhlas. Langsung. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tercenung di situ, dia diam lama. Hatinya ini aneh sekali, kata-kata yang luar biasa. Pendek tapi menggugah. Disitulah inilah kalah di situ Pak. Lalu syahadat. Gara-gara Al-Ikhlas. Kita kan terbiasa ya. Betul nggak Bu terbiasa? Tidak sedikit yang disebut Imam Kulhu karena sukanya
Qulub. Tapi persoalannya adalah mantap tidak dengan al-ikhlas itu persoalannya, Pak. Kalau kita menikmati isinya itu Masya Allah, kokoh di situ, Pak. Makanya pernah saya sampaikan bahwa ada satu riwayat di mana seorang komandan perang ketika situasinya jeda, sholat jaharnya rajin membaca al-ikhlas. Sering sekali. Membuat anggota pasukannya itu berpikir kayak gak ada sholat yang lain gitu. Ngapain sih al-ikhlas wae? Kayak gak ada sholat yang lain gitu kan. Pasti kita juga sama. Diadukan oleh seseorang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, si fulan ini begini. Coba tanya. Jadi ingin beliau konfirmasi itu kepada orang yang bersangkutan. Betul Anda sering baca al-ikhlas? Apa kira-kira alasannya? Saya merasa nikmat ya Rasulullah. Saya setiap kali membaca al-ikhlas itu kokoh batin saya. Apa kata beliau? Boleh. Nah gitu kira-kira. Jadi boleh, artinya secara hukum ya gak salah. Apalagi dengan pemahaman yang luar biasa. Nah itu para ibu, bapak, bahwa kalau sebagian besar anak muda kita seperti ini, wow, membela Islamnya pasti kokoh. Ya. Yang kedua, yang pertama ya. Yang kedua, pada masa jahiliyah, kepemimpinan dan ketokohan ditentukan oleh senioritas dan popularitas, bukan pada kapasitas. Ini penting ya. Zaman jahiliyah, pemimpin itu senior, populer gitu, bukan kemampuannya. Buktinya apa? Tadi, Harb bin Umayyah, ayah dari Abu Sufyan, dijadikan sebagai komandan perang Fijar. Padahal ada orang lain yang lebih mampu. Tetapi karena melihat ketuaannya, seniornya, dipakai seperti itu. Nah nanti dalam Islam tidak berlaku itu. Dalam Islam tidak berlaku. Kenapa? Maksudnya hadisnya kan jelas tuh dalam konteks imam misalnya ya. Nggak ada masalah. Bahwa kalau ada yang usianya sama, maka diambil yang hafal Qurannya lebih banyak. Tapi ketika usianya berbeda, ada yang lebih baru. Jadi di sini kita belajar menghargai kapasitas, bukan persoalan senioritas. Cuman memang tidak semudah itu sih untuk menghargai kapasitas. Berkenaan dengan kepemimpinan dalam Islam, salah satu proses penting yang dilalui sebelum seseorang dikukuhkan menjadi pemimpin, penting untuk memperhatikan bagaimana Ibrahim alaihissalam ini. Al-Baqarah 124 adalah sebuah ayat yang mengokohkan bahwa leadership itu atau leader itu harus berbasis kapasitas. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Allah menguji Ibrahim alaihissalam. Kalimat dengan beberapa ujian. Kalimat ini maknanya ujian yang begitu banyak, Pak. Nah, ternyata Ibrahim at-tammahun. Ibrahim berhasil menuntaskan tugas ujian itu dengan sempurna. Cum laude dalam bahasa pendidikannya ya. Maka setelah, mungkin dalam bahasa kita sekarang fit and proper test ya. Ada fit and proper test yang begitu ketat. Karirnya berjenjang gitu. Barulah setelah itu dapat inni ja'iluka linnasi imaman. Allah mengukuhkan beliau, aku angkat engkau pemimpin bagi manusia. Jadi hasilnya yakni ja'iluka linnasi imaman didapat setelah proses panjang. Tapi di kita hebat, Pak. Hanya dengan 2 hari bisa jadi ketum. Berarti hebat tuh Pak. Hanya dengan 2 hari anggota PSI, tapi bisa jadi ketua umum. Mata sekarang sering zong pikirannya. Sebetulnya nggak etis sih kalau saya gambarkan bahwa ini gajah ngamuk masih kecil ya nggak apa-apa. Kacau sudah. Tidak punya kapasitas. Ya begitulah terjadi di Indonesia. Tidak lewat proses tadi. Ibtalanya itu nggak jalan.
proses pengujian intelektualitasnya, rasionalitasnya, dan seterusnya, baru dikukuhkan. Nah, gara-gara orang inilah akhirnya kacau balau negeri kita, semuanya tanpa aturan, semuanya tanpa proses. Dampaknya kemana, Pak? Dampaknya tidak sedikit anak muda yang mengatakan nggak usah kuliah, percuma, yang penting punya orang dalam atau bapaknya hebat tuh jadi. Kan emang kuliah nggak jelas kuliahnya, tapi jadi. Fatal sekali, Pak. Tidak menghargai ilmu ujungnya, tidak menghargai proses. Itu dampaknya besar kepada kalangan anak muda. Alah percuma loh. Apalagi sekarang nih, sarjana yang menganggur luar biasa jutaan bertumpuk. Akhirnya muncul kan, udah nggak usah kuliah percuma. Dampaknya kampus-kampus bermasalah. Sebab susah mendapatkan mahasiswa, kecuali yang negeri mungkin. Yang swasta, aduh, empot-empotan. Masya Allah. Itulah blunder kondisi hari ini yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Makanya hari ini Pancasilanya diplesetkan oleh banyak orang tuh, Pak. Ketuhanan yang Maha Esa diganti keuangan yang Maha Kuasa. Masya Allah. Saya pikir itu protes sebetulnya, Pak. Keuangan yang Maha Kuasa diganti. Ya tentu karena mereka bukan ingin mengganti ya, tapi ingin mengekspresikan protesnya tadi kan. Karena uang segala sesuatu beres gitu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kita ini yang pantesan saja semakin sulit untuk mengingatkan orang. Belum lagi keadilan sosial diubah. Ya tentu karena protes tadi, kembali yang tadi ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu nilai dari apa yang kita bahas ini ya. Kemudian Al-Baqarah juga nih masih tentang leadership tadi. Talut ya. Talut dipilih oleh Allah karena dua hal. Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah memilih Talut sebagai pemimpin sambil membekali dua hal. Luas ilmunya dan kuat fisiknya. Allah menyebutnya ilmu dulu, bastotan fil ilmi. Tentu leadership knowledge ya, ilmu tentang kepemimpinannya. Itu penting juga. Jadi di sini ya, salah satu ilmu yang harus dimiliki oleh seorang leader atau amir atau ra'un adalah keterampilan berkomunikasi atau bernarasi. Keterampilan bernarasi. Sedangkan keterampilan bernarasi erat hubungannya dengan dua hal. Pertama, aspek knowledge-nya, intelektualitasnya, rasionalitasnya, dan kedua aspek nuraninya alias hati. Nabi Musa saja alaihissalam yang Bapak Ibu tahu, ketika Allah menyuruh beliau idhab ila fir'aun, apa yang dibaca oleh Nabi Musa? Rabbishrahli sadri wa yassirli amri dan seterusnya. Kenapa? Karena beliau sadar bahwa beliau lemah dari sisi komunikasi verbal untuk meyakinkan Fir'aun. Di sini para Bapak Ibu. Nah itu level Nabi ya prosesnya. Jadi makanya kembali ke tadi bahwa keterampilan berbicara tidak bisa lepas dari keterampilan berpikir. Karena dua-duanya sulit dipisahkan. Ya. Apa yang kita katakan menggambarkan apa yang kita pikirkan. Nah kalau di sininya bulat gitu, bahasa Jawanya bulat, tahu bulat Bu ya? Bukan tahu bulat ya. Bulat gitu. Ngomongnya kok bulat ngono piye toh? Itu apa ya? Apa saya kira. Ketika ada orang yang ini ngomongnya apaan sih muter-muter tepugu. Kenapa? Ya karena isi otaknya tidak pernah melakukan apa yang disebut dengan reading habit. Reading habit itu ada hubungannya dengan mindset, cara berpikir. Nanti terstruktur polanya seperti apa. Nah, orang-orang ini sama semua tuh generasinya. Bikinnya muter-muter, nggak nyambung-nyambung.
dan seterusnya dan seterusnya. Masya Allah, peristiwa yang memalukan sebetulnya ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, salah satu nilai universalitas Islam adalah upaya menghilangkan perbuatan zalim yang dilakukan seseorang atas orang lain. Tadi kan sebelum nubuwah beliau hadir pada waktu khilful fudul, di mana isi dari khilful fudul adalah siapapun yang teraniaya sepakat untuk membelanya. We stand by side. We stand by side. We stand by side for Palestine misalnya. Itu menggambarkan bahwa siapapun yang dizalimi harus dibela. Jangan sampai hanya karena aspek misalnya beda bangsa, enggak. Contoh nih Pak, petarung MMA Uzbekistan ketika hendak melawan petarung dari Brazil. Petarung dari Brazil ini congkak. Ketika di Brazil ada banjir besar, dia mau menyelamatkan anjingnya. Seekor anjing lah, bukan anjingnya, seekor anjing. Tapi pada saat dia mau tampil, dia pakai bendera Israel. Pertanyaannya, apakah dia lebih peduli pada manusia atau pada anjing? Dia lebih peduli pada anjing. Sementara Palestina yang dijajah, yang dibunuh oleh Israel, dia anggap itu. Maka disitulah petarung MMA Uzbekistan itu langsung marah. Dia kurang ajar, tidak menghargai kemanusiaan. Begitu kira-kira. Dalam Islam nggak begitu, tidak boleh. Kalau dia dizalimi, ya kita bela. Jangan sampai dibiarkan. Karena prinsip Islam seperti itu. Nah, terakhir adalah hadisnya ini, Pak. Rasulullah SAW, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengingatkan bahwa unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Wajar kalau orang bertanya, ya Rasulullah, kalau kita menolong yang dizalimi sih masuk akal. Lah gimana dengan menolong yang menzalimi? Yang zalim, yang berbuat zalim atau pelaku kezaliman. Caranya hentikan itu. Makanya ada satu kalimat menarik dari Refli Harun kepada Sylvester mati hina. Apa kalimatnya, Pak? Wahai Sylvester, Anda itu kan sangat dekat nih katanya dengan Pak Jokowi. Rayu dong supaya Pak, udah sebaiknya Bapak